Oke teman-teman, selamat pagi. Video kripto nanti jam 4 penting untuk kalian. Nanti saya akan bahas di situ. Ini bisa ditonton atau enggak, ini saya buat spesial untuk mantan. Nanti juga ada satu lagu, tapi satu lagunya bukan buat mantan. Ini ada info. Barangkali mau mendengarkan Mas Bro yang terakhir kalinya. Tapi sebetulnya saya udah males bahas ini semua itu. Ini adalah rasa sosial saya aja, rasa sosial saja saya. Kasihan gitu, nanti kena tipu. Dia sudah waktunya sudah nggak muda lagi, sudah janda punya anak. Waktu terbatas di dunia ini hanya sementara, bukan hanya mengumbar cinta, tapi untuk hidup ada akhirat nanti, ada anaknya itu. Mohon maaf ya mantan, saya bukan apa-apa, tapi paling tidak barangkali dijadikan pertimbangan. Karena saya sendiri bukan menuduh menipu, tapi saya sendiri korban yang ditipu. Yang kamu anggap suami itu gerombolannya penipu online ya. Dan saya WA-nya masih ada, dia masih aktif, cuma saya sudah blok. Saya malah sering ngobrol sama saya itu sebelum menipu saya itu, suaranya ibu-ibu sekitar usia 50 tahunan. Dan kemungkinan yang dijadikan suami Anda itu suaminya ibu itu sindikat. Jadi atas nama si A, temennya si B. Nah si B itu katanya laki-laki itu adalah perempuan, itu suami istrinya. Dan ada lagi satu temennya itu ya orangnya itu juga. Dua orang itu berperan, akunnya banyak, suami istri itu menipu. Jadi singkat cerita nipunya begini, dia ngasih WA saya, WA-an sama saya, ada satu minggu WA-an. Dia menjebak cintanya juga ke saya gitu loh. Ujung-ujungnya gini, WA-an dia, lo bro ditinggalin sama istri lo gara-gara lo pelit. Katanya pelit gimana, nikah aja nggak jadi, belum merasa satu rumah. Yang nikah gagal itu sudah ngomong saya pelit. Satu orangnya royal, nggak perhitungan, dibilang pelit. Lo saya bantuin bro. Enggak kok, dia nggak pelit, saja minjem 1 juta langsung dikasih. Lo transfer saya bro 1 juta, nanti saya unjukin. Dia minta bukti transfer katanya, nanti langsung saya balikin bro, biar saya nggak dibilang pembohong gitu kata dia. Saya belain dia supaya dia itu nggak dibilang pembohong. Gila nggak permainannya ya? Ngapain sih gitu-gituan, saya nggak enak bro, nanti saya dibilang pembohong kan. Saya belain lo bro, saya transfer 1 juta. Singkat cerita apa, nggak balikin lagi. Dia tahu jelas dia nipu saya itu loh. Dan sekarang menghilang ada 1 bulan, 3 bulan yang lalu saya lihat sosmednya dia itu bersama dengan mantan istri saya, itu temenan gitu loh, temenan sama dia gitu loh. Dan yang mantannya, yang ini katanya suaminya mantan saya itu kalau ada sakit-sakit apa agak jauh dikit berantem, nanti pura-pura sakit kayak anak kecil gitu. Tapi yang entah bodoh, entah nggak ngerti ataupun apa, mantan saya juga saya nggak tahu, karena saya belum tahu sifat dia betul, karena pertemuan singkat saja gitu. Cuma rasa sosial saya, rasa amar ma'ruf nahi mungkar, kalau saya bisa ngasih peringatan kan alangkah baiknya kita ngasih gitu loh, supaya nggak terjerumus. Tapi kalau dia sudah saya kasih tahu dia masih terjerumus, ya urusan dia. Jadi yang namanya sekarang itu mencari pasangan itu mbok cari yang dekat saja, ada omi kan di situ, orang-orang terdekat di situ. Logiknya zaman sekarang tuh lagi susah, bisa makan pun udah mending toh. Nyatanya sudah bertahun-tahun katanya suami, tapi kok nggak pernah datang ke situ. Pisah saya sama saya aja udah hampir 2 tahun ini loh, mantan ini loh, yang kemarin gagal itu masih yang suami istri aja, belum nikah tuh kepiye. Itu kan ngawur. Jadi apa sama-sama gemblungnya apa nggak ngerti juga itu. Makanya di luar nalar gitu. Sekarang aja saya yang sudah sama Jawa Barat, ada yang dekat-dekat sini aja, yang ada beberapa orang yang padahal cuma 4 jam ya, terlalu jauh lah Mas Bro, mending kita cari yang deket-deket aja. Ada yang postingnya yang jauh dari kabupaten saya, jangan ini saya ya, klik saya ya. Ada yang mencari hanya yang deket-deket saja. Pertimbangannya macam-macam, ada mungkin orang tua hajatan, ada keluarga hajatan, apapun. Ada yang sakit keluarga itu, nengok-nengok itu nggak beban gitu.
kondisi ekonomi begini kan banyak yang beban ke sana kemari. Kalau orang nggak kaya itu jangan cari yang jauh-jauh, dan itu sulit, saya rasa sulit diterima akal, dan banyak sekali, dan keluarga saya pun di Pekalongan keluarganya itu menyarankan sama mbah-mbahnya itu sama anak cucunya itu cari yang dekat-dekat saja, tong gitu, yang nggak usah jauh-jauh. Itu karena orang tua itu dulu udah merasakan bagaimana repotnya kalau orang punya besan jauh ataupun punya mantu jauh, itu begitu. Dan maaf mantan saya sudah ikhlaskan kok, saya cuma mengingatkan saja supaya kalian nggak terjumus, kasihan karena pernah dekat sama saya gitu loh. Saya merasa rasa iba, jiwa sosial saya tinggi. Jadi kalau saya mengatakan dia penipu karena saya sendiri ditipu gitu loh. Sadar nggak sih? Itu harus nyadar. Dan antara saya sama mantan yang gagal ini memang tidak jodoh. Hitung-hitungan, kalau kita kan orang Jawa ada hitung-hitungan toh. Ada Jawa itu ada hitung-hitungan tuh fakta kawan. Kalau di Sumatera, Kalimantan, di luar Jawa nggak ada hitung-hitungan, nggak pengaruh kawan. Kalau di Jawa pengaruh. Karena di Jawa itu ada yang namanya Prabu Jangka Jayabaya dulu, yang sudah membuka itu semua. Ada yang namanya kena Jangka Prabu Jayabaya, ini kalau orang yang kejawen ya. Kalau di Sumatera enggak, makanya kalau mendirikan rumah, hajatan, ningkahan, itu kalau orang Jawa dihitung-hitung. Nggak percaya, boyongan pun dihitung. Kalian nggak percaya, ini banyak kejadian. Ya, ibaratnya kita boyongan ke arah utara, harusnya kita ke arah selatan. Hari itu ke arah utara, naga di utara, kita dicaplok naga. Itu perhitungan pembohongannya orang Jawa. Tapi nyatanya tahu-tahu boyongan rumah belum ditempati, belum ada setahun orangnya meninggal. Itu yang terjadi. Dan bapak saya itu dulu kan bangun rumah itu kan nggak pakai pondasi toh. Dulu tuh kan papan, zaman dulu saya masih kecil tuh ya. Kampung saya yang dulu kalau sekarang udah nggak orang kaya lagi, paling kaya itu dulu bapak saya. Itu awal bikin pondasi awal pakai rumah gedung pertama di kampung saya itu yang bikin bapak saya dulu, habis sapi 8 kalau nggak salah, jual sapi 8, bangsa kan sapinya banyak. Itu apa yang terjadi ya, si tukang itu ngerti hitungan. Pak, lo ini kok hari ini kok bikin pondasi, apa nggak salah? Lah bapak saya hitungannya nanti pas naik itu naik molo itu yang di atas itu, karena belum baru pertama itu bikin pondasi. Nyatanya apa, rumah baru jadi, ibu saya itu udah ketakutan masuk rumah batal, nggak ditempati, nganggur, habis berapa ratus juta kalau sekarang tuh nganggur, rumahnya nggak ditempati. Ya belum sampai ditempati, ini sebelah saya ada lagi. Saya ingat rumah saya yang di Pekalongan itu, ini kan orang agama tapi nggak percaya dengan gituan kan, namanya Pak Haji, ini masih keluarga bupati, masih keluarga ponakannya bupati sini. Saya ngomong sama tukang, sama Pak Hajinya, saya nggak berani. Saya ngomong tukang, ini bulan ini tanggal ini hari ini kok pasang pondasi, nanti nggak nempati ini. Rumah bagus tingkat mewah sebelah saya 3 bulan sudah nggak betah, dijual susah, ditempati orang pindah. Itu di Jawa ada Prabu Jayabaya yang bikin jangka, ada perhitungannya dulu. Kalau di luar katanya nggak pengaruh, kalau di luar Jawa jadi bebas saja mau mondasi, mau kawin hari apapun bisa. Tapi kalau di Jawa beda, yang punya kepercayaan itu, tapi loh yang nggak percaya nggak apa-apa. Nah ini antara perhitungan saya dengan istri saya, karena kemarin kan belum dihitung-hitung, asal nikah siri, tapi itu pun nggak jadi ya, karena belum satu rumah, bubar kan. Itu ibarat dia itu api dan sifatnya keras kepala kayak batu. Api itu keras, orangnya keras, nggak pernah mau dikasih tahu namanya api. Kalau saya itu air. Jadi saya itu sangat perasa, sedikit kesinggung perasaannya saya ngerti. Perasaan saya itu berperasa sekali, punya rasa ngena gitu loh, tahu kondisi apapun. Makanya saya tahu ada orang-orang di sekeliling saya yang suka sama saya, nggak suka sama saya,
orang ini ngenaki bener, dia tuh tahu apa namanya sama saya senang suka atau enggak itu di sini saya terasa karena saya perasa itu. Nah saya itu air, istri mantan istri yang nggak jadi itu api, nggak akan nyambung, akan bentrok terus, nggak akan bisa jadi satu rumah gitu loh. Makanya itu yang terjadi. Jadi nggak soal nggak jadi juga, kalau diterusin juga percuma, nanti akan terjadi nggak klop, nggak akan bisa, akan perang terus. Jadi itu kalau di Jawa, kalau di luar Jawa mungkin nggak. Ya itu tadi, kalau saya itu perasa itu saya bisa merasakan orang jelek atau enggak, baik atau enggak, baru lihat muka wajah saja saya sudah tahu hatinya. Ini orang begini ini, orang begini gini. Itu langsung membaca di sini karena saya perasa gitu loh. Apalagi yang sekarang banyak tirakat gini, lebih terasa lagi gitu loh. Ini orang baik atau enggak itu kena itu. Makanya saya bisa merasakan bahwa mantan ini yang katanya suaminya mantan saya itu sangat berbahaya gitu. Penipu online. Ya, coba sudah pisah saya sama saya hampir 2 tahun, dia datang nggak, ngelamar nggak? Ini loh. Itu oke ya, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan mantan saya. Mungkin ini yang terakhir ya, ini hanya sebagai apa namanya rasa sosial saja, saya kasihan. Kalau diterusin sama saya pun nggak akan nyambung, percuma, nggak akan bisa. Kalau saya sih mau nikah besok bisa, yang minta dilamar banyak terus terang, tapi saya harus hati-hati, nggak sembarangan, nggak ngasal. Tes, uji coba, saya nggak mau gagal sakit hati ketiga kalinya. Contoh kemarin, kalau saya mau puasa kemarin, saya udah punya istri cantik, gajinya besar, staf PTDH di sini tuh dekat. Kenal, singkat cerita dikasih nomor WA sama temen, dia mau mencari suami yang benar katanya. Oke, kita uji coba. Kasih WA langsung lihat foto saya, lihat saya, WA terus, WA mas dijemput ya. Dia biasanya pakai motor, alasannya motornya rusak di rumah, biasa jemput. Tapi saya nggak pernah pergi malam-malam, 1 jam jauh. Kalau malam-malam sama lewat Pantura, Silo juga, mobil sekarang kan pakai lampu halogen kayak gitu. Enggak dong mas, jemput dong, jemput. Terpaksa saya keluar tuh malam jam 8 jemput dia di PTDH. Saya jemput, wah cantik, tinggi, rambutnya panjang. Tapi saya tes, saya nggak ajak ke rumah, saya langsung bawa ke warung sate, kan waktu itu ada videonya. Saya makan-makan di warung sate, ngobrol-ngobrol. Saya itu pengangguran, kadang dapat duit, kadang enggak, ini motor aja saya pinjem. Mungkin saya banyak numpang sama mbak gimana. Ya, pokoknya gitu-gitulah. Kalau saya langsung bawa ke rumah, ada motor 2, ada mobil, rumah di sini nyaman, pasti langsung mau. Tapi kan saya nggak tahu hatinya. Makanya saya tes dulu, saya hanya orang kayak gini nih, celana buntungan, pakai sandal jepit, gimana jenengan. Nantilah saya pikir-pikir gitu. Ya habis itu saya antar pulang ke rumahnya, sampai di rumah nggak boleh masuk rumah, di gang saja, nggak enak, malu sama orang kampung katanya. Ya udah, saya pulang ya. Ya saya tungguin besoknya. Dia WA nggak, dia kagak WA, saya juga nggak WA dia, bubar gitu saja. Pertemuan 1 hari itu, minta paginya minta di WA, jemput pengen segera ketemu. Begitu ketemu saya ngomong pahit, mental dia. Kalau dia nggak mandang harta, nggak mandang status saya, nggak mandang apa namanya saya pengangguran, saya bilang gitu, motor aja minjem, pasti dia WA, minta jemput lagi. Dia nggak WA. Begitu saya traktir sate, makan, saya antar ke rumahnya, 1 jam perjalanan, besoknya bubar saja. Dan saya pun nggak hubungin dia. Santai aja, cuek. Itu kalau saya mau nikah gampang, tapi kita harus tes, seleksi, uji coba. Apalagi sekarang untuk mengikuti hidup saya nggak sulit. Saya harus seleksi benar, karena harus paling nggak orang-orang yang benar-benar sudah mapan jiwa. Kalau sudah terbuka 5 waktu harus jalan di masjid bareng-bareng, Senin Kemis harus jalan, sholat malam. Itu yang harus istri saya lakukan ke depan, karena suami itu akan nanggung beban dosa istri. Kalau istri enak sebetulnya, asal patuh sama suami, surga jaminan. Apalagi kalau meninggal diperlukan suami ya. Kalau suami itu berat, nanggung dosa istrinya. Kalau istrinya kita nggak nasihati, kita nggak didik yang benar. Kalau istri itu enak, patuh sama suami aja. Tapi sulit untuk patuh sama suami, kawan. Benar ya.
Mohon maaf ya ini seleneh dikit banyak karena nunggu waktu juga kan masih lama, ini jam 3 kan, jam 4 nanti baru upload video kripto untuk sebagai rasa sosial saja. Jadi antara saya pun mau cari dekat sekarang di mantan saya yang jauh di Kebumen pun saya sudah males jauh ke sana aja sampai 7 jam. Mending cari yang di sini 5 menit kecamatan sini kabupaten. Antar kabupaten, satu kabupaten itu enak. Pagi main ke rumah mertua, sore pulang bisa. Ya toh cukup pakai perjalanan 5 menit, 10 menit. Itu kan cukup enak. Nyaman saya rasa. Cari-cari orang dekat, apalagi ekonomi yang begini loh. Kalau jauh di seberang mampus kita. Ini teman saya kesini mau minjem duit, mau buat modal dagang, dukunnya anjlok. Kenapa? Duitnya habis ke Medan, ada acara ke rumah istrinya. Ke rumah istrinya ke Medan, ini sering minta ngamuk, sekarang minta cerai. Pas dia kerja di PT, istrinya di sana karena di luar perhitungan, sampai di sini udah telat kerjanya, pecat. Jadi berantakan Kak. Oke ya. Untuk sambil menunggu ini saya akan nyanyi satu lagu untuk kalian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa ditonton bisa enggak, wong ini hanya cerita-cerita saja sih ya. Oke, satu lagu saya akan nyanyi yang ringan-ringan saja. Cinta sabun mandi. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cinta pokoknya tak akan bisa berubah sampai tua. Cintaku tak akan musnah. Cintaku kepadanya tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci kayak ini. Jam 3 masih seger ya. Oh, jual baju celana itu semua demi nyai. Aku kerja jadi kuli demi nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik nyai. Aku rela korban harta demi nyai. Aku rela korban nyawa demi nyai. Cintaku kepada nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci kan nyai. Oke, sebentar lagi saya akan makan sahur di hari Kamis ya. Saya udah beli nasi uduk tadi jam 12, tinggal makan aja. Doakan mudah-mudahan puasa ini sukses saya. Oh, jual baju celana itu semua demi nyai. Aku kerja jadi kuli demi nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik nyai. Aku rela korban harta demi nyai. Aku rela korban nyawa demi nyai. Kalau kaca bisa pecah,
Oke ya. Aduh. Oke, mohon What's up maaf guys and welcome to bila today's banyak video. salah-salah ya. Kita hanya ya iseng-iseng saja. Barangkali ada manfaatnya baik iman dan saya saling memaafkan. Kita bukan jodoh, memang banyak hitung-hitungan Jawa nggak jalan. Karena tadinya saya nggak hitung-hitung, asal selonong saja. Tapi saya sebenarnya tahu sih, hitung-hitung itu tahu. Kalau di Jawa kan ada hitung-hitungan tuh. Saya tahu setelah saya pelajari, sifatnya api keras banget kayak batu. Saya sifatnya tanah perasa. Jadi saya gampang kesinggungan, perasa tapi dianya keras banget. Jadi bukan jodoh. Jadi ikhlas, silakan cari orang dekat saja yang bisa yang logik aja, jangan yang halu-halu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan untuk menjadi pertimbangan mantan saya. Oke, salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just